Itu dimulai dari sini. Ingin, menginginkan apa? Sesuatu. Maka dari sini juga ada dorongan keinginan lagi, menginginkan sesuatu. Ini ingin makan, ini ingin sholat. Maka makan dulu apa sholat dulu? Makan. Yang memutuskan akal. Akal yang memutuskan itu. Akal itu letaknya sama di dalam ruang yang bernama kolbu. Nah, perhatikan, ketika ada dorongan ingin makan dan ingin sholat, maka ada kecamuk di sini. Ya, kenapa di sini itu ada kecamuk? Jadi seperti ada dua magnet ya, yang didekatkan. Ini magnet ini 1 ton, ini 1 ton, didekatkan. Ya, ini tidak akan bisa bersatu magnet ini, saling tolak menolak atau tarik menarik. Kalau dalam kondisi tarik menarik kita taburkan serbuk besi di dalamnya, maka besi itu tidak ke kiri, tidak ke kanan, bergejolak di tengah. Tidak pernah tenang. Kenapa tidak pernah tenang? Karena ada dua kekuatan yang saling tolak, yang saling tarik menarik atau bertolak belakang. Maka area inilah yang disebut kolbu, ruangan yang tidak pernah tenang antara nafsu dan dorongan takwa. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bunuh nafsunya untuk tenang dalam takwa. Tapi sayang nafsu tidak bisa dibunuh, hanya bisa ditekan. Maka yang diubah adalah prioritasnya bukan hawa nafsu tetapi kehidupan akhirat. Maka orang bertakwa semuanya tenang hidupnya, bahagia hidup. Itu hamba Allah. Jadi cara menggapai kebahagiaan yang berhakiki, yang hakiki, yang ini dengan nah, pertanyaannya, apa perbedaan fungsi jiwa dan nafs? Lihat, jiwa dan nafs adalah kalimat yang sama. Jadi jiwa dan nafs adalah sama, ya. Akal ini fungsinya adalah memikirkan makan dulu apa sholat dulu. Gimana menurut Bapak Ibu? Makan dulu apa sholat dulu? Kalau terdengar azan, maka adalah ilmu fikihnya. Kalau sudah siap, makan dulu supaya tidak ingat sholat dan supaya tidak ingat makan sholat. Itu ya, ini namanya ilmu fikih, menjawab. Nah, ilmu fikih itu dicatat di mana? Di akal. Baik, begitu Allah ya. Ruh itu apa? Ruh itu adalah sesuatu, ya, energi yang ditiupkan ke dalam tubuh manusia, ya, yang kemudian menjadi nafsu dan takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Manusia ketika diciptakan itu ditiupkan ruh, ya, yang memiliki dua sifat, fujuraha wa taqwa. Sebagian dia ingin makan, sebagian dia ingin sholat, sebagian hawa nafsunya, sebagian takwa. Jadi begitu Allah, ruh itu adalah jati diri manusia itu sendiri atau sesuatu yang kemudian menjadi takwa dan hawa nafsu. Dua dorongan yang ada dalam diri manusia. Benar-benar saya dipahami. Bagaimana menyeimbangkan perintah akal yang didominasi takwa dari perintah jin. Jin tidak menyuruh manusia bertakwa. Jin pasti menyuruh manusia mengikuti hawa nafsu. Ya, begitu hamba Allah. Kalau ada jin yang nyuruh takwa itu kamuflase. Misalkan begini, Ustaz, saya mendapatkan amalan untuk memiliki hodam yang membangunkan saya yang mulai dibangunkan, lihat subuh pasti dibuat besi. Ya, kalau jin menyuruh takwa pasti kamuflase. Dakwahi jin itu agar dia kembali ke alam. Baik, kemudian berikutnya abnormal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ruqyah tarafi Al-Quran, apakah bisa dibuka Al-Quran kalau ayatnya belum dihafal? Boleh. Waktu dan tempat yang afdol di mana Pak Ustaz? Waktu yang paling afdol sepertiga malam atau di waktu duha. Nabi Musa ketika menghadapi tukang sihir di waktu duha, waktu matahari menyingsing. Itu waktu setan istirahat. Maghrib adalah waktu setan mulai menyebar. Dan sepertiga malam adalah waktu diijabahnya doa. Tempat yang paling baik adalah di tanah haram, Madinah dan Makkah. Di tanah haram
Makkah Al-Mukarramah ada malaikat yang menghunus pedang. Di Madinah, di setiap penjuru jalur-jalur menuju Madinah, di antara dua bukitnya, ya itu ada dua malaikat di setiap penjuru. Maka tanah haram Madinah dan Makkah tidak akan diinjak oleh Dajjal. Jadi di sana aman. Ketika Anda masuk ke sana tenang, tentram. Maka orang-orang di Makkah dan Madinah di tanah haram itu malas sholat hilang. Jadi semangat. Kecuali yang tidak sholat. Karakternya memang tidak sholat. Sampai sana tidak akan disuruh. Baik, Bapak. Bagaimana ilmu terapan psikologi dan the hand of analysis jika disandingkan dengan ruqyah yang bisa baca paham kondisi orang melalui ilmu psikologi. Lihat, psikologi itu terjemahannya apa? Ilmu yang mempelajari jiwa. Psikos, logos, logos itu jiwa, ilmu. Psycho itu psyche itu jiwa, psikis itu jiwa. Jadi ilmu psikologi yang sebenarnya yang terbaik adalah ilmu agama Islam. Karena agama Islam lah yang memperhatikan jiwa sebenar-benarnya. Dan ada eksekutornya. Kalau jiwa itu gila, gimana eksekutor? Al-Quran. Kalau Anda jujur, psikolog yang jujur, Anda akan jatuh cinta dengan ilmu. Ya, banyak sekali praktisi hipnoterapi, hipnotis yang sudah hijrah. Ya, teman-teman sekalian. Ilmu meditasi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Al-Quran. Karena meditasi itu menenangkan sesaat. Ya, Al-Quran itu menenangkan ya, secara eternal, bahkan ketenangan di akhirat juga. Nah ini kemudian psikologi terapan pada tangan. Orang mempelajari tangan, kemudian memahami karakter. Kalau ini ilmu eksak, perhatikan ya, contoh nih. Tangan saya uratnya di tengah. Biasanya kalau beratnya di tengah, ya kan? Emosinya begini, orangnya begini. Itu adalah karakteristik tangan. Itu boleh. Misalkan kalau di sini ada warna kuning, ada penyakit di area itu boleh. Misalkan iridologi mata ya, misalkan dilihat dari karakter matanya, itu boleh. Tetapi kalau dilihat tangannya, ini jodohnya ini 2 bulan lagi. Sudah menggunakan informasi dari siapa? Jadi itu ya bisa dipahami nih teman-teman sekalian. Saya psikologi. Saya senang subjek psikologi. Dan bahwa banyak keberhasilan terapi penyakit-penyakit berat seperti kanker payudara, ya, kanker cervix, penyakit-penyakit HIV, orang-orang yang desperate, depresi, itu dengan ngobrol dulu. Tapi eksekutornya adalah Al-Quran. Dibacakan terapi Al-Quran. Barakallahu fiik. Ya. Yang ingin saya tanyakan yaitu kemarin saya sakit beberapa hari selama saya dirawat di rumah sakit. Kebetulan sakit saya sakit perut bagian bawah. Secara medis semuanya normal. Namun sampai sekarang sakit saya tidak berhenti. Ketika saya merasakan kesakitan, badan saya panas, bagian perut mengeras dan membesar. Ya. Allah, cara mudahnya ketika perut membesar tiba-tiba saat diruqyah, ambil air ini dan siramkan, itu akan mengecil lagi. Dia akan mengecil lagi. Ya. Sering ya, ada orang diruqyah perutnya membusung, siram mengecil lagi. Kalau ingin herbalnya, ambil ini yang ada tulisannya neuron. Sidon Plus tulisannya neuron, itu untuk kulit, untuk otot agar relax. Insomnia itu untuk yang sulit tidur. Cara pakainya dibilas, di scrub di kepala, bisa juga diminum. Ya, jadi varian produk ini diminum dan dioles. Gitu loh. Ini bisa bertahan 4-5 jam, hangat enak. Baik. Berikutnya, Masya Allah antusias sekali. Kayaknya harus 7 hari. Maaf Ustaz, maaf saya mau bertanya bagaimana cara mengobati anak indigo. Terus selain ikrar, adakah cara lainnya? Baik. Indigo itu adalah bahasa yang dibuat oleh manusia. Intinya, indigo itu anak yang terinfeksi oleh jin nasab atau setan dari leluhur. Leluhur ini siapa? Ayah ibu. Kakek nenek. Kalau kakek neneknya dukun, anaknya pasti diikuti satu setan. Baik dia pakai atau tidak.
Ciri anak indigo itu apa? Dia bisa meramal, bisa baca pikiran atau mimpinya menjadi nyata, firasatnya tajam, dan bisa melihat perwujudan setan dan bisa bicara dengan mereka. Jangan dipikir bahwa bisa bicara dengan setan itu menyenangkan, justru membuat dia sulit. Karena di mana-mana ada setan. Ya, gitu ya. Jadi bagaimana mengobati anak indigo? Diruqyahlah, ya, beserta ayah dan bundanya. Ustaz, yang dukun kan kakeknya, saya bukan dukun. Setan tidak meloncat dari kakek ke cucu, pasti melalui ayah atau ibu. Itu solusinya, Bapak. Bertahap itu. Jadi tidak satu kali ruqyah langsung selesai. Mungkin 3, 4, 5, 6, 7, bisa setahun, bisa 2 tahun. Ustaz Abdi tadi bercerita ya, dia 4 tahun baru keluar lah sesosok setan yang mengganggunya. Ya selama ini 4 tahun beliau ruqyah. Harus istiqomah, dan istiqomah itu berat. Yang mudah itu istirahat. Tanya Ustaz, bagaimana membedakan sihir yang datangnya dari setan, sihir yang datangnya dari orang, sihir nasab, sihir akibat buhul-buhul yang di rumah, dan bagaimana bisa melacak buhul yang ada di rumah. Ya. 1, 2, 3, 4, jawabannya sederhana. Seluruh setan senjatanya sihir. Mau jin nasab, mau jin profesinya penyihir, atau korin, ataupun manusia. Kalau manusia menyihir bisa dengan kata-katanya, bisa juga dengan ilmu bantuan dari setan. Kalau orang hipnotis, hipnoterapi, itu menyihir dengan kata-kata. Jadi dalam 10-15 menit lalu dia relax. Ya. Tapi kalau hipnotis yang cepat, 1 kali petikan tangan langsung jadi, itu bersama setan. Kita bawa ya. Itu adalah manusia setan. Menyihir dengan kata-kata. Fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia telah mengharamkan. Tapi kalau belum bisa meninggalkan, pelan-pelan. Begitu Bapak. Kemudian bagaimana kita bisa melacak buhul? Tidak perlu dilacak. Karena kalau Anda melacaknya justru akan jadi masalah. Misalkan begini, orang yang sedang kerasukan diajak keliling rumah, di mana tuh posisi buhulnya akan ketemu, tetapi kita mengambil jasa setan yang sedang merasukinya itu, dan dia tidak akan memberi bantuan gratis. Dia akan tetap ada pada jiwa orang itu. Begitu Allah. Jadi cara melacaknya gimana? Tidak usah dilacak. Terapi orangnya, hancurkan pengaruh sihir dalam jiwanya. Ketika sihirnya batal, kaidah kemarin, maka kemudian buhulnya akan hafal. Seperti itu. Ya, kemudian apakah benar Ustaz kalau salat duha harus baca wasamsi sama waduha? Haruskah Ustaz? Atau bisa membaca ayat yang lain? Ini saya tidak boleh menjawab pertanyaan ini karena ini adalah tentang fikih ya. Pertanyaan tentang fikih. Dan saya bukan ahli. Demikian, kemudian yang berikutnya ada saudara saya kotanya ada nenek moyang dalam tubuhnya. Kalau setengah-setengah jadi punya nanti. Katanya ada nenek moyang di dalam tubuhnya. Artinya orang yang sudah mati, ruhnya tinggal di ruh anaknya. Betul apa tidak? Tidak. Orang yang sudah wafat, jiwanya mati, tubuhnya kembali ke tanah, ruhnya ke langit. Mengambil catatannya, nanti dikembalikan ke jasadnya di kuburan. Lahir jiwa yang baru, bukan jiwa yang di sini. Jiwa yang ditidurkan. Ini tidak punya keinginan makan, minum, berkeluarga, dunia. Kalau dia berkeinginan bahaya, bisa bangun lagi itu mayat nyari makan. Ya, nanti tidur di jiwa ini ditidurkan, ya, bangun lagi saat hari kiamat. Hari kebangkitan. Tidak ada orang yang sudah wafat, dia naik ke alam dunia atau tinggal di cucunya. Yang tinggal di cucunya itu setan neneknya, yang sewaktu hidup atau korinnya. Jadi gimana ini pertanyaannya? Ya, sampai situ aja dulu. Ini pasti bisa menjelaskan kesana. Kemudian, bagaimana meruqyah anak yang autis? Penyakit autis apa yang dianggap sebagai gangguan jin? Baik. Hamba Allah,
Bagi saya autis lebih berat daripada gila. Karena gila itu sihir yang merusak akal. Kalau autism dia sudah merusak sel-sel di otak. Jadi mohon maaf ya, misalkan terlahir dalam keadaan tanpa kaki, dia tidak bisa dirukyah muncul kaki. Ya paham ya hamba Allah? Ada hal-hal yang sudah takdirnya demikian. Allah ciptakan bumi ini dalam keadaan bulat. Ya. Ada yang meyakini datar atau bulat, tapi tidak bisa jadi lonjong atau kotak atau segitiga. Sudah bulat. Datar atau bulat. Ini terserah. Matahari terbit dari timur. Ya Allah, banyak sekali kalau dari barat. Ya Allah, hamba sudah bosan dengan keadaan ini. Tidak bisa besok, tetap akan dari timur. Siang dan banyak latar malam. belakangnya. Demikian hamba Allah ya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Autism ini termasuk yang demikian. Epilepsi bisa diobati. Gila bisa diobati. LGBT bisa diobati. HIV, kanker tadi saya sampaikan bisa insya Allah. Tapi autism, mohon maaf saya, ini adalah semisal hukuman yang didahulukan. Misalkan saya temukan di Jawa Timur, ya, itu di arah Kediri, karena istri saya dari Kediri, ya, dari Jawa Timur. Di situ ada namanya Gunung Kawi, mungkin pernah dengar. Allah, masyarakat di sekitar di sana yang mendapat harta dari setan itu anaknya. Rata-rata, mohon maaf, tangannya begini, lidahnya begini, seperti anjing, dan dia dalam keadaan autism. Baik orang kafir yang, mohon maaf, orang Cina kafir yang mengambil pesugihan itu, ataupun orang-orang lokal sana. Nah ini namanya bentuk hukuman. Baik Ustaz, saya tidak minta harta kepada setan, kenapa anak saya autis? Mungkin Anda minta ilmu kepada setan. Berarti, ya, apa yang terjadi hamba Allah? Ketika dalam janin ini, ketika si bayi masih dalam rahim ibunya, saat itu dilukai oleh setan. Kenapa demikian Allah? Perlindungan Allah Ta'ala telah diangkat. Kenapa? Dia menyembah setan. Minta ilmu kepada setan dan minta harta kepada setan sama durhakanya, sama sirkul akbar. Saya tidak minta ilmu Ustaz, saya hanya disusuk Ustaz. Disusuk itu agar apa? Agar nampak cantik Ustaz. Disusuk, ditempel emas, dimasukkan, jadi cantik wanita. Betul begitu? Tidak begitu. Yang terjadi ada setan yang di dirinya yang menyihir setiap laki-laki yang mata keranjang. Begitu, ya. Jadi ini juga termasuk syirik Ustaz, sama meminta kecantikan, pengaruh sihir kepada setan. Hamba Allah hati-hati, orang yang punya ilmu kebal, orang yang punya tenaga dalam, mungkin ilmu pelet, ilmu-ilmu hitam semuanya, nanti akan terjadi sesuatu yang membahayakan untuk anak cucunya. Minimalnya penyakit keturunan yang terus turun-menurun. Saya dipahami ya ini gambarannya. Ada nggak punya keturunan tak gitu? Tapi saya pernah diundang ke Eropa Utara, Finlandia tepatnya, untuk mengobati seorang putri ulama yang autis. Orang yang pertama mengatakan autis itu gangguan setan adalah saya. Termasuk orang pertama yang mengatakan sesar itu gangguan setan juga saya. Termasuk juga orang yang mengatakan LGBT adalah gangguan setan. Tapi teman-teman sekalian, ya, case untuk mengobati autism, LGBT ataupun HIV itu tidak semudah yang biasa. Jadi ada pertanyaan kah? Ada tahapan waktu mungkin di Rupiah. Jadi misalkan Anda di sini perlu 10 hari, ada rumah rehab, mungkin di sana 3 sampai 7 hari. Tidak sembuh ada rumah rehab di pusat yang intensif 7 hari. Tidak sembuh kita bawa ke Tanah Haram, ya. Tidak sembuh juga ada namanya program rupiah mandiri holistik 3 bulan. Tidak sembuh juga hijrahlah, ya, ubah akidahnya, bertaubat, memperbaiki amal solehnya 1, 2, 3 tahun. Ya, banyak yang sembuh ya, dalam waktu rentang panjang inilah ketika seseorang berubah. Autis termasuk yang demikian. Autis obatnya bukan sidar, bukan habatus sauda, ya, tetapi ya, bertaubatnya ayah dan bundanya, kakek dan neneknya,
ya, berlepas diri daripada kesyirikan yang dilakukan atau dosa besar yang dilakukannya, lalu kemudian memperbaiki dirinya, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, biasanya saat ruqyah pertama anak autis ini menjadi tenang, lebih kooperatif. Sampai ada anak autis yang hafal Al-Quran, Anda bisa lihat, tetapi autisnya tidak sembuh. Jadi autis adalah berupa cacat pada mental, bukan softwarenya tapi hardwarenya. Apa itu hardware? Sel otaknya atau apa? Syarafnya, sistem syarafnya. Kalau yang diobati Al-Quran adalah softwarenya, akalnya. Penyakit autis apa yang dianggap sebagai gangguan jin? Yang ayah dan ibunya memiliki kerjasama dengan jin. Kalau ayah ibunya tidak memiliki kerjasama dengan jin, perhatikan apakah dia bekerja di tempat riba, bank, leasing, pegadaian, asuransi, bea cukai, yang mengambil pajak. Ini kerjaan dengan haram. Gimana nih? Apakah hanya itu? Ada juga yang lainnya. Tidak hanya sirik kah? 70 dosa besar. Ini maka Tidak hanya sirik, ya, itu juga bisa menyebabkan anak manusia keturunan tak dampaknya autis. Tubuh seseorang secara psikologis, secara spiritual. Karena apa? Dosa menimbulkan musibah. Dan musibah itu bukan apa-apa, dia pembersihan. Kita yang terkutuk. Allah. Bandel ceritanya. Tidak ada dosa tuh orang bujang ini sebelum nikah, maka hamillah anak gadis ini. Cerita lengkapnya, seorang laki-laki melamar seorang wanita, kemudian panaiknya tinggi, maka kemudian mereka berhubungan badan lah dulu, dikasih DP begitu. Setelah hamil, lalu kemudian kasih tahu ayahnya, Pak, saya sudah hamil. Kemudian ayahnya menikahkan kepada wanita ini tanpa panaik lagi, karena sudah hamil. Nah, kalau perhatikan ini, pertanyaan saya, ketika lahir anak ini, siapa ayahnya? Siapa ayahnya? Siapa ayahnya? Tidak punya ayah, karena dia membuat anak dalam keadaan belum menikah. Ayah biologis tapi bukan ayah spiritual. Ayah, dosa apa anak? Maka di Indonesia itu kalimatnya salah, anak haram katanya. Salah, ayah ibunya yang haram. Haram janda itu ayah ibunya, bukan anaknya. Baik, nah ibu ini, jadi bukan anaknya berdosa, tetapi mendapat akibat daripada dosa yang dilakukan oleh keduanya. Ini yang dimaksudkan jin keturunan. Baik, begini. Seorang wanita, suami istri berhubungan badan, tidak baca doa. Kemarin kan dibahas. Kalau baca doa, anaknya tidak akan diganggu setan, kata Nabi. Maka berlaku kebalikannya. Kalau nggak baca doa, anaknya diganggu setan. Kan bapaknya nggak baca doa. Iya. Ya, begitu kan apa Allah? Kalau nggak baca doa aja diganggu setan, apalagi nggak sholat. Gimana itu keadaan? Dia sholat besar, tapi dia menyekutukan Allah, sholatnya tidak diterima seumur hidupnya. Maka tidak ada penjagaan dari Allah, setan mengerumuninya. Itulah yang dimaksud jin itu. Maka obatnya ayah ibunya harus bertaubat dan menyerahkan dirinya untuk diterapi dan berlepas diri daripada kebiasaan lamanya. Oke, baik, menarik kan? Nah, hamba Allah, bagaimana kata ibu kalau ayahnya sudah meninggal? Jin nasab berlaku bagi anak-anak. Kemarin disebutkan, anak usia berapa? 2 sampai 9 tahun. Jadi kalau Anda jeli hamba Allah, ini penjelasan menyeluruh ini. Anak-anak usia 2 sampai 9 tahun. Kalau sudah di atas itu bukan anak-anak lagi. Namanya apa? Remaja secara psikologis. Tetapi secara agama dia sudah balik. Balik itu apa? Sudah bisa buat anak lagi. Maka bukan anak-anak lagi. Kenapa? Sudah bisa buat anak lagi.
Ustaz, anak saya tidak mau sholat Ustaz, kerjaannya main game terus Ustaz. Gimana, bisa dirugikan? Berapa usianya Bu? 41 tahun. Sudah besar. Jadi ibu, jin nasab, jin keturunan itu berlaku, atau anak indigo berlaku pada anak-anak sebelum dia dewasa. Maka saat dia dewasa, berlakulah dosa. Dosa yang dia lakukan itulah yang menjadi sarang setannya. Jadi solusinya bukan dari ayahnya lagi, tetapi dari dirinya. Bagaimana kalau ayahnya meninggal sebelum anak ini remaja? Itu ujian dia menuju kedewasaan. Setan bisa jadi ujian bagi dia. Ada nggak anak kecil yang diuji setan? Ada. Itu calon orang hebat. Di tempat ini ada anak-anak yang sudah diganggu setan, enggak? Usia belasan di sana, usia sekolah sudah diganggu setan. Calon orang hebat. Lihat 5 tahun ke depan. Kalau dia kalau dia mengambil jalan yang lurus, yang mengambil Al-Quran sebagai solusi. Saya diganggu setan usia 6 hari sampai usia 15 tahun. Lama sekali ya. Dan lalu bersambung ke adik saya usia 0 sampai 4 tahun. 2006 bersambung ke adik kandung kedua saya dari 2006 sampai 2017. Alhamdulillah 2018 ini kami lepas daripada setan yang terlaknat. Dan di perjalanan itu kalau bisa lihat kita belajar, mempelajari apa solusinya. Kan begitu kan? Ujian itu datang untuk dipecah. Baik, kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah tingkatan ilmu itu ada 4 tingkatan, yaitu syariat, tarekat, hakikat, makrifat? Oke, terakhir lagi kita mundur. Yang betul syariat, hakikat, makrifat. Tarekat pengganti syariat bagi yang berakidah ini. Kalau Anda bertanya kepada saya, betulkah ini? Saya tidak berakidah ini. Orang yang berakidah ini beranggapan bahwa sholat itu adalah tarik atau jalan untuk menggapai keridhaan Allah. Kadang dia punya cara